Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran fisika. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang bunyi. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang gelombang bunyi. Jadi ini adalah pertemuan gelombang bunyi dan gelombang cahaya bagian 2. Oke, nah jadi pada kasus di sini atau pada bab ini kompetensi dasarnya masih sama seperti kompetensi dasar sebelumnya, yaitu adalah 3.10 menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Kemudian kompetensi dasar 4.10 melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya, misalnya sonometer dan kisi difraksi. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yaitu satu, kalian harus memahami konsep efek Doppler, yang kedua memahami konsep layangan, yang ketiga adalah memahami konsep intensitas bunyi, yang keempat memahami hubungan intensitas bunyi dengan jarak, yang kelima memahami konsep taraf intensitas bunyi, keenam memahami hubungan taraf intensitas bunyi dengan jarak, dan terakhir adalah memahami hubungan TI dengan jumlah sumber bunyi. Oke, kita langsung aja untuk topik atau materi yang akan kita bahas pertama kali ini, yaitu adalah efek Doppler. Nah, pernahkah kalian mendengar perbedaan antara bunyi suatu kendaraan, contohnya suara dari knalpot kendaraan, itu saat mendekati, saat menjauhi. Ya, nah contoh kamu sedang di pinggir jalan, kemudian ada kendaraan motor mendekati kamu, kemudian menjauhi gitu kan, karena posisi kan tadi awalnya lagi mendekati kamu, kemudian sudah melatih kamu sehingga dia menjauhi. Nah, ternyata kalau kita dengarkan, ternyata ada perbedaan suara antara saat mendekati dan suara menjauhi. Ternyata kalau kita mendekati itu suara kita, kuping kita terasa lebih sakit daripada saat menjauhi. Kenapa? Karena pada saat mendekati frekuensi yang didengar terasa lebih besar daripada saat menjauhi. Ya, nah jadi soalnya contoh seperti ini. Nah, jadi saat sudah melewati itu ada perubahan frekuensi atau perubahan nada yang berbeda. Nah, hal inilah yang kita sebut dengan namanya efek Doppler. Jadi apa sih efek Doppler? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Jadi perubahan frekuensi atau panjang gelombang di sini diakibatkan karena apa tadi? Gerak relatif keduanya ya. Oke, nah di sini ada beberapa kasusnya. Kasus yang pertama adalah ketika di sini kita memiliki sumber dan pendengarnya itu sama-sama diam. Contoh ini sumbernya, sumber bunyi ini pendengarnya. Nah, kalau keduanya sama-sama diam, maka panjang gelombang yang diterima oleh pendengar itu sama dengan panjang gelombang aslinya. Artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa frekuensi sumbernya, jadi tadi panjang gelombangnya kan sama ya. Nah, jadi frekuensi sumbernya sama dengan frekuensi pendengarnya, gitu ya. Jadi pada kasus yang sama-sama diam, maka tidak akan terjadi efek Dopplernya itu sendiri. Nah, selanjutnya kasus di sini adalah si sumbernya ini mendekati si pendengarnya. Nah, berarti kalau di sini kalau kita amati ternyata ini panjang gelombangnya lebih pendek. Jadi lambda dari pendengarnya lebih kecil daripada lambda aslinya dari sumbernya. Nah, maka bisa simpulkan karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya, maka pada kasus di sini frekuensi yang didengar oleh pendengar itu lebih besar daripada frekuensi sumbernya. Nah, sedangkan pada kasus yang ketiga di sini saat relatif si sumbernya ini menjauhi dari pendengar. Nah, artinya panjang gelombang dari si siapa ini, dari pendengar ini yang dirasakan oleh pendengar itu lebih besar daripada panjang gelombang dari si sumbernya. Nah, berarti bisa simpulkan bahwa frekuensi pendengarnya lebih kecil daripada frekuensi sumbernya ya. Oke. Nah, jadi di situ kasusnya, maka di sini kita bisa simpulkan saat pendengar dan sumber bunyi relatif saling diam, maka panjang gelombang yang diterima oleh pendengar sama dengan panjang gelombang bunyi sumbernya. Atau frekuensi pendengar sama dengan frekuensi sumber. Nah, saat pendengar dan sumber bunyi relatif saling mendekati, panjang gelombang yang diterima oleh pendengar lebih pendek dengan panjang gelombang bunyi sumbernya. Artinya di sini frekuensi pendengar lebih besar daripada frekuensi dari sumbernya. Nah, dan terakhir adalah saat pendengar dan sumber bunyi relatif saling menjauhi, panjang gelombang yang diterima oleh pendengar lebih panjang atau besar daripada panjang gelombang bunyi sumbernya. Artinya di sini frekuensi pendengar lebih kecil daripada frekuensi
sumber bunyi tersebut. Nah, maka nanti dari kasus-kasus inilah kita bisa simpulkan persamaan pada efek Doppler. Persamaan umum efek Dopplernya bisa dituliskan dengan persamaan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs. Nah, di sini aturannya dengan plus Vp jika pendengar mendekati sumber, minus Vp jika pendengar menjauhi sumber, plus Vs jika sumber menjauhi pendengar, min Vs jika sumber mendekati pendengar. Dengan Fp, apa Fp ini sebagai apa? Fp itu adalah frekuensi pendengar. Nah, berarti kalau Fs yaitu frekuensi sumbernya. Nah, V ini adalah cepat lambat bunyi di udara. Nah, kalau Vp itu adalah kecepatan pendengar. Kalau Vs berarti kecepatan si sumbernya, ya. Jadi ada aturannya di sini, plus minus kapan plus Vp, kapan minus Vp, sudah dituliskan di situ ya. Oke, nah ini saya contohkan menerapkan rumus tadi ke suatu kejadian. Bagaimana sih caranya? Oke, jadi contoh di sini saya punya sumber dan pendengar saling mendekati. Nah, keduanya sama-sama saling mendekati, kan sudah jelas kan? Berarti sumbernya mendekati pendengar, pendengarnya juga mendekati sumbernya. Berarti ini bisa dibuat rumusnya. Jadi dari rumus umumnya tadi ini, nah Fp sama dengan V. Nah, ini plus atau minus. Nah, kita cermati di sini ternyata pendengar mendekati plus Vp. Jadi di sini pakai plus Vp per V. Nah, ini pakai minus Vp atau plus Vp. Di sini kan sumbernya cenderung mendekati pendengar. Nah, kalau sumber cenderung mendekati pendengar, maka di sini minus Vs dikalikan Fs-nya. Jadi, pada kasus yang ini kalian bisa gunakan rumus seperti ini. Oke, contoh kedua di sini. Nah, di sini sumber sama pendengar bergerak satu arah yang sama. Nah, artinya di sini kita bisa cermati, oh ternyata seolah-olah si sumber itu mendekati pendengar, si pendengar seolah jauhin si sumbernya. Nah, berarti kamu bisa buatkan rumus di sini bahwa Fp sama dengan V. Nah, pendengarnya menjauhi minus Vp per V, sumbernya mendekati plus pendengar mendekati berarti minus lagi ya, minus. Nah, di sini minus Vs dikalikan Fs-nya. Nah, jadi pada kasus yang kedua ini bisa gunakan rumus ini. Nah, untuk kasus-kasus lainnya silakan kalian buat sendiri dengan menggunakan aturan ini ya, persamaan ini dan aturan ini. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang pelayangan bunyi. Kira-kira apa sih pelayangan bunyi? Nah, pelayangan bunyi adalah peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang berubah-ubah dengan tajam karena adanya dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang kecil. Nah, makanya biasanya kalau suatu yang bising gitu kan, kamu ada di tempat yang banyak banget sumber suaranya, kadang kamu mendengar suara ini, kadang tidak. Nah, ini karena adanya perubahan frekuensi bunyi yang berubah dengan tajam karena ada dua sumber bunyi atau lebih dengan perbedaan frekuensi yang kecil. Jadi di sini perbedaan frekuensinya sangat kecil, artinya kedua frekuensi itu hampir sama gitu. Nah, layangan bunyi atau pelayangan bunyi ini adalah terjadi pengerasan bunyi dan pelemahannya. Jadi ada pengerasan, ada pelemahan. Bunyi tersebut adalah efek dari interferensi gelombang bunyi. Bunyi termasuk sebagai gelombang dan sebagai salah satu sifat gelombang yaitu dapat berinterferensi. Demikian pula pada bunyi juga dapat mengalami yang namanya interferensi. Jadi kasus ini adalah kasus interferensi bunyi. Nah, maka kita bisa menghitung banyaknya pelayangan atau jumlah pelayangannya. Nah, Fn atau frekuensi pelayangannya atau N itu jumlah layangannya, jumlah layangan per detik. Itu dapat dirumuskan dengan selisih mutlak dari selisih kedua frekuensi. Atau cara gampangnya ya berarti frekuensi yang besar kurangi frekuensi yang kecil. Nah, nanti akan didapatkan yang namanya jumlah layangan per detik atau kita sebut namanya frekuensi layangan. Ya, itu namanya pelayangan bunyi.
Oke, kita lanjutkan tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Oke, untuk membedakannya di sini, jadi kalau kemarin kita bilang frekuensi itu adalah tinggi rendahnya nada, ya. Makanya kemarin kayak do re mi. Nah, itu termasuk tinggi rendahnya nada. Sedangkan kalau intensitas itu apa? Nah, intensitas bunyi itu adalah besar kekuatan dari sebuah bunyi. Ya, jadi keras rendahnya bunyi. Jadi kalau pada suatu alat musik atau suatu penghasil suara, contohnya di HP kalian itu kayak volume. Ya, jadi intensitas bunyi itu adalah volumenya, ya. Oke, nah, jadi di sini intensitas bunyi itu kekuatan dari sebuah bunyi. Nah, intensitas bunyi ini dapat diartikan besar energi yang bekerja pada luasan tertentu dalam setiap satuan waktu. Kalau dirumuskan, intensitas bunyi itu adalah P per A. P itu adalah dayanya, ya, atau energi per waktunya dibagi dengan luasannya. Nah, jadi ingat ya, intensitas bunyi itu adalah P per A. Nah, di sini kasusnya ketika kita punya sumber bunyi gitu kan. Nah, sumber bunyi di sini. Nah, kemudian kita pengen menentukan intensitas bunyi pada jarak tertentu. Nah, berarti di sini ternyata bunyi itu menyebarkan bunyinya itu secara radial. Secara radial artinya nanti bentuknya itu adalah seperti bola. Luasan bola. Nah, berarti luasan bola itu bisa kita hitung. Luasan permukaan bola apa? Itu adalah 4πr kuadrat. Jadi I-nya itu adalah 4πr kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan hubungan. Apa sih hubungan antara I dengan R? Nah, secara logika kan kalau kita semakin jauh dari sumber bunyi, maka yang terasa kita dengar itu semakin lirih. Nah, kalau terasa lebih lirih, artinya di sini bisa dipastikan bahwa intensitasnya semakin kecil, ya. Oke, jadi di sini kan kita bisa pahami bahwa ternyata intensitas dengan jarak atau posisinya itu semakin berbanding terbalik. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa ternyata intensitas itu berbanding terbalik dengan jaraknya. Tetapi di sini berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Berarti kita bisa mempunyai hubungan bahwa di sini intensitas itu berbanding terbalik dengan jarak titik terhadap si sumbernya atau lokasi pendengar ke sumbernya. Ya. Oke, atau kalau dirumuskan kita bisa membuat perbandingan karena berbanding terbalik ya, maka IA per IB sama dengan RB per RA kuadrat. Jadi kalau kita pengen bandingin, contoh ini adalah titik A, ini adalah titik B. Nah, berarti kan kita punya ini RA-nya, ini RB-nya. Oke, jadi kita tinggal bandingkan bahwa IA per IB sama dengan RB per RA kuadrat ya. Jadi karena berbanding terbalik karena ini, kalau ini A, ini berarti B dulu. Ya, oke, itu hubungan intensitas bunyi dengan jarak titik terhadap sumbernya. Oke, selanjutnya hubungan intensitas bunyi dengan jumlah sumbernya. Jadi kalau semakin banyak sumbernya tentu akan semakin besar intensitasnya, maka tinggal dijumlahkan aja. I1 tambah I2 tambah I3, atau jika dia identik, maka intensitasnya itu sebanding dengan sebanding dengan jumlah n-nya. Atau intensitas m buah sama dengan N buahnya dikalikan dengan intensitas satu buah. Jadi sebenarnya tadi ini I itu bisa ditulis juga I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah dan seterusnya. Kalau dia identik ya berarti N kalikan I1 buahnya. Ya, gitu. Nah, itu intensitas bunyi. Selanjutnya kita bahas tentang taraf intensitas bunyi. Apa sih taraf intensitas bunyi? Ya, jadi tadi intensitas itu sebenarnya nilainya agak kecil ya, 10 pangkat sekian, 10 pangkat negatif sekian. Nah, karena nilainya sangat kecil, maka susah untuk ditulis dalam suatu alat. Nah, makanya untuk memudahkan dalam membaca alatnya, ya, membaca dari hasil pengukurannya, maka kita gunakan istilah namanya taraf intensitas bunyi. Apa sih itu taraf intensitas bunyi? Jadi taraf intensitas bunyi dapat diartikan sebagai nilai logaritma dari intensitas bunyi yang didengar terhadap intensitas ambang bunyi pendengaran manusianya, ya. Nah, di sini jika dirumuskan dalam persamaan matematis, taraf intensitas bunyi itu adalah TI sama dengan 10 logaritma I per I0. Nah, jadi ini ada 10-nya. Nah, ini logaritma I per I0. Ini satuannya adalah desibel. Bacanya desibel. Jadi tanda 10 ini artinya desi. Ya, desi itu kan 1/10 gitu ya. Nah, jadi
TI-nya ini dirumuskan 10 logaritma I per I0. Jadi I-nya itu adalah intensitas yang kita dengar, I0 itu adalah intensitas ambang manusia. Ya, oke. Apa sih itu ambang, intensitas ambang? Intensitas ambang itu adalah besar intensitas bunyi minimum yang masih bisa didengar oleh indera pendengaran manusia. Jadi intensitas minimum ya masih bisa didengar. Intensitas minimum yang bisa didengar itu adalah I0 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Ya, ingat ya, I0 adalah 1 kali 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan taraf intensitas dengan jarak titik terhadap sumbernya. Nah, jadi di sini tadi kan kita sudah punya rumus apa sih? Bahwa TI itu sama dengan 10 logaritma I per I0. Nah, berarti kalau saya punya titik B, kemudian saya punya taraf intensitas di A, nah gimana kita bandingkannya? Berarti di sini TI di B itu sama dengan 10 logaritma I-nya B per I-nya O. Nah, tadi kita kan gini, punya seperti ini. IA per IB itu sama dengan RB per RA kuadrat kan. Nah, berarti kita punya rumus nanti IB itu adalah IA dikalikan RA per RB kuadrat. Gitu ya. Nah, nanti ini bisa ditulis jadi 10 logaritma IA kalikan RA per RB kuadrat per IO. Nah, ingat konsep logaritma kalau ini perkalian bisa menjadi penjumlahan. Jadi apa? 10 logaritma IA per IO ditambah 10 logaritma RA per RB kuadrat. Jadi sama dengan inilah kita sebut namanya TIA ditambah 2-nya maju 20 logaritma RA per RB ya. Oke. Nah, karena di sini kan RA per RB kalau kita balik jadi apa? Nah, ini saya tulis di sini dulu biar tahu langsung ke bawahnya tadi. Nah, ini tuh sama dengan TIA ditambah 20 logaritma RB per RA pangkat min 1. Nah, pangkat min 1 ini maju ke sini jadi negatif di sini. Jadi kita punya rumus bahwa TI di B ya pada jarak di B itu sama dengan TIA dikurangi 20 log RB per RA. Logikanya semakin jauh kan taraf intensitasnya semakin kecil. Jadi taraf intensitas di titik B itu semakin kecil. Jadi TIB sama dengan TIA min 20 log RB per RA. Oke, selanjutnya hubungan TI dengan jumlah sumbernya. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa apa namanya IN itu adalah N kalikan I1 kan. Nah, jadi TIN ya sama dengan apa? 10 logaritma N kalikan I1 per I0. Nah, ini juga sama dengan 10 logaritma I1 per I0 ditambah 10 log N. Nah, berarti di sini TIN-nya sama dengan ini kan sebagai siapa? TI1 ini 10 log N. Nah, jadi dirumuskan di sini bahwa TIN-nya atau taraf intensitas N buah sumber bunyi sama dengan taraf intensitas 1 buah bunyi ditambah dengan 10 log N-nya ya. Oke, jadi ini adalah persamaan taraf intensitas bunyinya. Oke, jadi sudah selesai ya untuk seluruh materi gelombang bunyi. Berarti kita tinggal latihan-latihan soal lagi terkait tentang gelombang bunyi. Kalau sudah selesai, maka kita akan lanjutkan tentang gelombang cahaya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.